Halo bos, harga saham wajar di sini. Kali ini kita bahas kode saham SMMT, Golden Eagle Energy. Ya, ini request dari bos kita, Bos Yeyen Aristanti. Thank you bos. Nah, teman-teman, silakan request saham mana yang mau kita valuasi. Subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan. Karena channel ini akan mengupload saham-saham yang valuasinya menarik. Oke, ya ini ya SMMT ya. Sorry teman-teman, beberapa hari kemarin tidak upload video ya. Saya tidak menyetok, video karena ya saya ini ya, video-videonya ini bersifat apa ya, event ya. Jadi tanggal di situ dibuat, tanggal di situ diupload gitu. Ini tanggal 4 November ya kan. Supaya apa? Supaya, relevan ininya harganya. Karena saya pernah ngestok video, terus ada yang komen, "Lah Bang, kok nggak ini ya, nggak apa, nggak sesuai harganya." Jadi hal itu juga yang saya membuat berpikir ya kan, wah mending nggak usah stok video, lebih baik harga hari itu ya sesuai aja gitu. Hari itu dibuat, hari itu diupload, biar harganya juga pas, relevan gitu ya kan. So, ya ini tanggal 4 November ya kan, SMMT. Ya ini kita lihat grafiknya ya, grafiknya ini menarik ya. Ada pertumbuhan, kenaikan harga ya kan. Kalau ada kenaikan mungkin ya kan, mungkin valuasinya sekarang sudah mahal. Apakah kita ketinggalan kereta atau tidak? Apakah Bos Yeyen, Bos Yeyen Aristanti. So kita mau lihat berita terbarunya ya, tapi ini udah 20 September sih. So udah nggak ini ya, nggak relevan ya. Ajaib Sekuritas IHSG Mix, cermati saham DOID, SMMT, SLIS. Iya ini kata data 19 September, so nggak ini ya. Eagle Energy tebar dividen interim Rp60 per lembar. Ini jadwalnya. Oke, kemarin bagi dividen ya. Eh tapi malah ini ya, nggak terlalu naik signifikan nih, malah biasa aja ya. Biasanya bagi dividen naik tuh, ini enggak nih. Stagnan dia ya, lagi stagnan malah cenderung bearish. Oke, nah ini company backgroundnya ya SMMT. PT Golden Eagle Energy adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Oh, ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan meliputi pertambangan batu bara dengan aktivitas pendukung dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, perindustrian, dan pengangkutan darat. Perusahaan tergabung dalam kelompok usaha PT Raja Wali Corpora. Oke. Ini berarti anak usahanya ini ya, anak usahanya Raja Wali Corpora gitu ya kan. Masyarakat punya 16,35%. Aduh, waduh, waduh, waduh. Kecil juga ya. Cukup kecil. 16, tapi ya dia bagi dividen sih 16,35%, ya asal rutin bagi dividen lah. Oke lah. Kayaknya setiap saham batu bara ini ada ini ya, pasti mempunyai kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2022. Ya kan, karena harga ya kan, harga harga dari komoditas batu bara itu sendiri ya kan. Batu bara. Nah, oke kita buka Excel kita. Ini ya udah saya ambil semua datanya dari Stockbit ya kan. Market cap di angka 2 triliun, valuasinya murah ya. Kalau secara kita lihat secara ininya valuasinya murah 5,37, secara PER PBV-nya 2,03. ROE-nya cukup bagus ya, 37,73% dan 30,50%. Dengan net profit margin di angka 26, di atas 20%. So di sini semua di atas 20% ya, ini bagus. Bagus, bagus banget coy. Dividennya Rp60 sama seperti yang tadi ini ya, di apa, dikasih tahu di apa tadi itu, di news. Sama seperti tadi yang di news ya kan. Kemudian dengan payout ratio 80,96%, free cash flow-nya ada di Rp56,81. Nah, ini pertumbuhan labanya signifikan sekali. Lihat dari tahun 2018 dia labanya meningkat berkali-kali lipat cuy. Ini 100 kali lipat kali ya. Makanya nggak heran ya ini nih
Di tahun 2022 dia naik signifikan cuy, sampai ke angka 1.000 loh. Yang tadinya ini harga harga apa nih, harga gocap kali ya? Ini harga gocap kali ya di sini ya? Ini tiba-tiba melambung karena ya ini, labanya ini naik 100 kali lipat lebih, 100 kali lipat lebih loh dari 22 sampai 305, iya kan? Gokil ini Bos Yeyen ini gokil ini SMMT ya kan. Oke kita lihat ininya ya, valuasinya harga saat ini 640 kemungkinan ini udah kemahalan banget sih. Kenapa kemahalan? Ya naiknya ini signifikan sekali Bos, signifikan sekali. PVPS-nya di Rp318, EPS-nya 120. So ini semua saya ambil datanya dari Stockbit ya kan. Teman-teman yang mau download Excel-nya bisa lihat di ini ya, di link.id/yesaya766. Nah ini. Oke, saya juga jualan kaos, silakan beli. Nah ini harga seikhlasnya, silakan download. Oke, nah ini dia mana sih Excel? Oh, oke. Nah PBV-nya tadang, sudah kemahalan Bos, sudah kemahalan Bos Yeyen, udah kemahalan. Harga wajarnya ini di Rp464 walaupun ini data kuartal kedua ya. Kita belum lihat up to date-nya ya kuartal ketiga ya. Kita belum ada data kuartal ketiganya, Stockbit belum ada nih. Ini saya ambil dari Stockbit semua datanya jadi cuman sampai kuartal ketiga aja. Nah ini nih. Belum ada ya data kuartal ketiganya. Sampai kuartal kedua saja, sorry. Belum ada data kuartal ketiganya. Itu maksud saya, Bos. Jadi secara PBV sudah kemahalan ya. Kalau secara PER dia nggak bisa kita olah ya karena minus datanya ini di tahun 2020. So, secara PER kita abaikan. Jadi secara PBV historicalnya, harga wajarnya itu di angka Rp464. Sudah mahal. Tapi kan, bagaimana dengan comparison ya kan? Valuasi, di industri yang sama dan sektor yang sama kita versuskan. So, kita mau lihat current P/E ratio, current price to sell, current price to book. Ya, kita mau lihat current price to book value. Nah, ini SMMT ya. Kalau secara P/E ratio beda-beda tipis doang ya. Wah, dia lebih murah tapi beda-beda tipis nih 5,33 sama 5,72 ya kan. Kemudian secara price to sales dia kalah ya, dia kemahalan ya. Secara industri dan sektor, oh ini industri dan sektornya sama nih. Ya angkanya sama nih rata-ratanya. So kalau secara price to sales dia udah kemahalan, secara PBV juga sudah kemahalan. So jadi kalau kita simpulkan ya, kalau kita bandingkan di industri dan sektor yang sama, SMMT ini sudah kemahalan ya. 2/6, 2/6 aja cuy. Dia cuman bisa menang di 2 indikator, tapi di 4 indikator lainnya udah kemahalan. So, ya 2/6 apa yang mau dibanggakan ya kan SMMT. Itu Bos Yeyen ya kan. Susah banget namanya. Maafkan aku Bos Yeyen. Bos Yeyen. Desperado, iya ilah sok-sokan make bahasa Spanyol. Desperado, ya kan. Na 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 na. Rp990. Ini kita mau lihat random sampling aja males banget ya kan karena udah nggak menarik. Astaga, maafkan aku Bos Yeyen, ya kan. Kita lihat sekilas saja ya Bos Yeyen, ini nggak menarik beneran. Karena secara historikalnya mahal valuasinya ya kan. Kemudian secara apa namanya tadi, mmm, comparison mahal juga gitu. Sama kedua-keduanya itu mahal gitu, nggak menarik. Bagaimana dengan fundamentalnya? Fundamentalnya sih menarik ya, fundamentalnya menarik, ada kenaikan signifikan. Tapi ingat, ini kan batu bara nih. Nah, batu bara ini ya kan, ya sangat apa ya, sangat ditentukan oleh harga pasarnya gitu. Jadi harga pasar batu bara ini lagi naik, ya wajar ya labanya si SMMT ini berkali-kali lipat naiknya ya kan. Sama dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya juga.
yang seperti LSA, Elsa ya kan, Bumi yang kayak seperti itu kan batu bara ya, coal-coal gitu ya kan. Sama juga mereka juga, pertumbuhan laba-labanya signifikan 2 kali lipat, berapa kali lipat gitu. Tapi ini gokil sih, ini 100 kali lipat ya kan. Ini gokil sih SMMT ini 100 kali lipat, cuman ya gitu, valuasinya udah kemahalan, udah banyak orang yang masuk gitu kan. Mereka udah ngeh, "Waduh kenaikan 100 kali lipat, pasti banyak investor yang masuk," ya kan. Makanya ya gitu, pas naik ya kan kita lihat grafiknya kalau kalau kita tahu ya kan, pas misalnya kita udah invest di sini, tiba-tiba naik ya kan, ya kita udah bisa lepas ini. Makanya ini udah sebagian investor ini udah pada lepas. Hati-hati yang nyangkut ya kan, yang beli di angka segini ya kan. Aduh aduh, nyangkut nyangkut. Ya ini sih, minyak dan gas batu bara ya. So, ini kita mau lihat apa ya, sentimen ya, sentimennya ini positif ya. Positif positif, ADRU, SMMT positif, SMMT ini 1 November nih, Nanda Korewa 2000 ya kan, 1100, 1000, ya ini ada 1000 ya kan, 850 ini kebanyakan positif ya, sentimennya positif ya Bos Yeyen ya, ini positif semua. So, gokil juga sih ini, pada ngasih ini positif, tapi kalau kita lihat dari ininya, ini ya, udah mulai bearish ya kan, itu nih bearish nih. Oke kita hapus saja. Nah, nih udah kelihatan ya, iya, ke bawah ya, bearish sih, selalu secara grafik ya kan. So, oke, kita simpulkan ya SMMT. Kesimpulannya adalah ya kalau secara fundamental oke ya Bos, ini oke sih, menarik sih. Kita lihat laporan kuartal ketiganya aja ya. Apakah ya kalau batu bara kan dia cyclical ya kan, nggak terlalu konsisten gitu. Ya itu sih, suatu saat nanti juga pertumbuhan labanya ya stagnan, mungkin bahkan turun gitu. Mmm, kem nah kemudian, mmm, ini ya secara valuasi ya kan, valuasinya ya udah kemahalan gitu, sudah kemahalan Bos. Ya kan, baik secara valuasi historikal maupun valuasi comparison di industri yang sama ya kan, udah kemahalan sih. Kalau sentimennya ya tadi sentimennya kalau kita lihat ya kan sentimennya itu di investor Stockbit ya, sentimen positif tapi harus kita lihat tadi grafiknya itu malah grafik ke bawah ya bearish ya kan, bearish. So ini SMMT ya, ya itu ya Bos Yeyen ya. Kalau secara valuasi tidak menarik ya intinya itu ya. Tapi kalau fundamental ya namanya batu bara ya, ingat ya, harus tahu konsep bisnisnya, kenapa perusahaan ini bisa mencetak keuntungan sekian sekian, berapa persen gitu, kenapa labanya bisa bertumbuh ya. Ya kita harus tahu konsep bisnisnya ya kan. Nah dan ini perusahaan batu bara. Batu bara, coal. Oke ya sekian dulu, terima kasih, salam luar biasa.